Perkenalkan, nama saya Puja Pramudia. Kami dari Yayasan Al-Akademi Karya Bangsa atau Radia Foundation. Jadi untuk tahun 2023 ini kami memiliki program pelatihan dan pemagangan yang diberi nama Radia Fellowship. Jadi Radia Fellowship bertujuan untuk menyiapkan talenta bangsa menuju Indonesia 4.0 diselenggarakan oleh Al-Akademi dan didukung oleh Radia Group, Microsoft, Paragon Corporation, dan 1000 Startup Commitment. Sedikit perkenalan bahwa Radia merupakan komunitas talenta digital yang dihuni oleh para talenta digital muda yang memiliki skill digital ya, mulai dari software developer, project manager, quality assurance, kemudian digital marketing, dan berbagai posisi untuk talenta digital. Nah, jadi komunitas ini berdiri di tahun 2011, awalnya berupa perusahaan IT, kemudian sudah cukup banyak perjalanannya ya, mulai dari menjadi pionir teknologi, kemudian pada akhirnya komunitas ini berkembang menjadi banyak perusahaan. salah satunya adalah Al-Akademi sendiri sebagai penyelenggara kegiatan. Tapi memang di 5 tahun terakhir ya, sejak tahun 2018, terutama sejak yayasan berdiri, yayasan memang punya fokus untuk pengembangan talenta digital di Indonesia, karena pada dasarnya kita melihat peluang yang sangat besar di ekonomi digital, dan salah satu fondasi utama dari berkembangnya talenta ekonomi digital di Indonesia adalah talenta digital yang mumpuni untuk mengisi dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Indonesia. Nah, akan tetapi jika kita melihat kebutuhan talenta digital yang diperkirakan tiap tahunnya membutuhkan sekitar 500.000 orang setiap tahun, kita melihat ada jurang antara lulusan institusi pendidikan tinggi dengan apa yang dibutuhkan di industri. Jadi memang fenomena ini sangat wajar karena kampus memang bertujuan untuk membangun fondasi mengenai suatu bidang keilmuan. Pada contohnya misalkan di bidang ilmu komputer atau informatika, memang kampus secara kurikulum dirancang untuk meluluskan mahasiswanya agar dapat mudah untuk di-training untuk bekerja. Mengapa? Karena memang untuk bekerja biasanya membutuhkan tambahan waktu yang namanya masa keprofesian ya. Jadi ibarat dokter begitu, setelah mendapat gelar sarjana kedokteran kan memang belum bisa langsung berpraktik ya, tapi harus ada masa 2 tahun menjadi residen dan mendapatkan gelar dokter. Nah, memang di Indonesia tidak diwajibkan bagi lulusan perusahaan kampus IT untuk mengambil jalur profesi insinyur gitu ya. Namun dari apa yang kita lihat, lulusan sarjana kita di Indonesia yang memang semestinya kita harapkan ketika sudah lulus mampu mengisi posisi lowongan junior, dalam hal ini misalkan developer gitu ya, menjadi lowongan junior developer, karena memang industri bergerak cepat, sementara kurikulum itu lebih rigid dan memang lebih banyak mengajarkan fondasi, akhirnya yang kita lihat di lapangan, lulusan sarjana atau D4 ini belum sesuai dengan jenjang kompetensi yang dibutuhkan sebagai junior developer di perusahaan IT ya, dan ini merata sekali. Persentase kelulusan sarjana di perusahaan IT itu kurang dari 10%. Jadi bayangkan
dari kebutuhan 500.000 ini dengan asumsi sarjana IT yang ada di seluruh Indonesia setiap tahunnya ada sekitar 200.000, hanya 10% yang bisa masuk ke industri, jadi sekitar 20.000. Gitu. Jadi banyak sekali lowongan yang tidak terpenuhi. Kenapa? Karena memang lulusan akhirnya masuk ke jenjang associate, sementara yang dibutuhkan adalah kebanyakan junior developer. Nah, makanya kita lihat dibutuhkan banyak program pre-skilling ya, atau preparation untuk bekerja, siap kerja seperti bootcamp, atau salah satu contoh lagi, makanya hari ini kita ingin menyosialisasikan program fellowship ini. Nah, teman-teman, sebenarnya jenjang karir sebagai talenta digital itu memang sangat cukup panjang begitu ya. Sebagai edukasi juga, Radia Fellowship ini memang kita harapkan dapat menjadi media edukasi bahwa yang namanya talenta digital itu dibutuhkan banyak, dan narasi yang berkembang kan selama ini adalah pasti gajinya besar gitu ya. Nah, ini juga kita ingin jadikan program ini sebagai media edukasi bahwa memang program agar bisa mendapatkan kesejahteraan yang memang diharapkan sebagai talenta digital itu ada yang namanya proses gitu ya. Baik dari lulus untuk menjadi junior, biasanya kita butuh program skilling, bootcamp, fellowship seperti yang hari ini kami sosialisasikan. Kemudian ketika sudah menjadi junior developer juga tidak selesai juga gitu ya, harus terus mengupgrade diri biasanya dengan terus proses training atau proses pengerjaan pekerjaan yang ada di site atau yang dikatakan dengan on the job training. Nah, dan untuk talenta digital, misalkan yang saya gambarkan di sini adalah software engineer atau software developer, kita punya jenjang karir mulai dari associate, junior, medior, senior, manager, dan sampai level VP. Ya, nah sebenarnya dari program ini kita juga akan membedah gimana sih caranya nanti teman-teman bisa berkarir setelah lulus harapan. Jadi program Radia Fellowship ini berkeinginan memiliki tujuan untuk mempersiapkan pemimpin teknologi Indonesia di masa depan melalui program pelatihan dan pemagangan. Karena untuk menjadi pemimpin teknologi yang baik tentunya ada proses yang harus dilalui. Kemudian tujuan spesifik dari program adalah kita ingin para peserta nanti setelah program dan lulus dari kampus memiliki karir yang sukses di dalam industri teknologi dan informatika, serta dapat mendemonstrasikan kepemimpinan teknologi dan aktif dalam mengembangkan solusi untuk masyarakat. Itu tujuan dari program Radia Fellowship. Learning outcome yang kita harapkan setelah peserta mengikuti kegiatan Radia Fellowship, yaitu peserta nanti mampu menganalisa dan mengaplikasikan prinsip-prinsip komputasi dan disiplin lain yang relevan dalam mengidentifikasi solusi yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, peserta diharapkan nanti dapat mampu berkomunikasi secara efektif dalam konteks profesional dan dunia kerja. Dan yang ketiga, peserta mampu memahami tanggung jawab profesional dan mengambil keputusan berdasarkan praktek-praktek terbaik di bidang komputasi yang juga berdasarkan prinsip legal dan etika. Dan yang keempat, kita berharap nanti para peserta setelah melalui program ini dapat mengaplikasikan teori komputasi dan informatika serta fundamental pengembangan perangkat lunak untuk menghasilkan solusi berbasis komputasi. Nah, apa sih benefit jika rekan-rekan memutuskan untuk mengikuti kegiatan ini? Ya, ada 5. Yang pertama, kita akan melatih keterampilan yang memang dibutuhkan di dunia kerja. Kedua, kita akan memberikan voucher untuk rekan-rekan bisa mengikuti sertifikasi global. Kemudian yang ketiga, nanti akan ada program pengembangan karir. Yang keempat, transfer kredit, SKS, dan yang kelima ada dukungan inkubasi. Saya akan coba jelaskan satu persatu. Ya, untuk keterampilan kerja ini dari hasil riset yang kita dapatkan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa total lowongan yang tersedia pada platform pencarian kerja memang paling banyak itu di bidang software engineering,
mulai dari back end dan front end dan mobile. Ya, jadi memang kebutuhan software engineer sangatlah besar. Dan kita lihat untuk menjadi software engineer yang baik tidak bisa berdiri secara sendiri-sendiri. Karena memang untuk mengembangkan software juga dibutuhkan keterampilan yang kedua, yaitu bagaimana melakukan manajemen produk atau manajemen project. Maka materi kedua yang akan disampaikan di program Radia Fellowship yaitu tentang manajemen produk. Dan dari hasil riset kami, salah satu 10 lowongan pekerjaan yang trennya selalu naik ialah tentang artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Maka di masa pelatihan dan pemagangan Radia Fellowship, kita juga akan memberikan pengantar mengenai kecerdasan artifisial. Sehingga dengan keterampilan kerja yang saat ini sedang banyak dibutuhkan dan materi yang sesuai untuk penuhi juga, yaitu manajemen produk, kita juga akan memberikan pengantar kecerdasan artifisial. Ini dari sisi keterampilan kerja. Kemudian sertifikasi global yang akan diberikan adalah kita akan tentunya untuk peserta yang nilainya memenuhi syarat diberikan voucher gratis untuk ujian. Untuk ujian mendapatkan sertifikasi ada 3 ya di sini. Kita bekerja sama dengan LinkedIn dan Microsoft. Pertama itu mengenai manajemen proyek Career Essentials dari LinkedIn. Yang kedua kita ada sertifikasi software engineer backend Azure Developer, dan yang ketiga certification fundamental untuk Azure Artificial Intelligence. Di sini memang secara sertifikasi yang kita sediakan karena didukung oleh Microsoft, kita mengambil sertifikasi developer dan artificial intelligence spesifik untuk teknologi Azure. Namun pada proses pelatihan, materi yang disampaikan adalah materi yang tidak terikat pada salah satu prinsip tertentu. Jadi materinya akan lebih netral begitu, tidak mengacu pada salah satu prinsipal, namun di beberapa materi pengayaan akan dispesifikkan agar mempersiapkan rekan-rekan bisa mengambil ujian sertifikasi dari Azure Developer Associate dan Azure AI Fundamental. Nah, kemudian untuk benefit yang ketiga, transfer kredit, memang secara program kita rancang untuk dapat konversi 20 SKS, namun ini syarat ketentuan berlaku ya, karena tergantung dari kampusnya apakah memiliki jalinan kerjasama dengan Yayasan Akademi atau Radia Group gitu ya, sehingga memang dimungkinkan gitu. Jika belum, nanti setelah ini mungkin kita bisa membahas bagaimana supaya program ini rekan-rekan bisa dapat gunakan untuk MBKM juga. Tapi secara program memang kita rancang untuk materi-materinya bisa dikonversi ke SKS karena materi pelatihan itu kita tidak overlap dengan materi yang ada di kampus. Jadi kita merancang program dengan materi-materi software engineering yang sudah kita pilih agar tidak overlap dengan kuliah wajib yang ada di kampus. Nah, yang keempat, benefit yang keempat adalah pengembangan karir. Nah, dari sini program Radia Fellowship sudah menyediakan mentor-mentor yang memang sudah praktisi di industri ya, mulai dari beberapa ini ya, talenta digital yang sudah berkarir lama, ada Pak Tito Daneswara, Chief Operation Officer dari Digital Healthcare Bio Farma. Kemudian ada Giri Kuncoro, Tech Lead di Goto Finansial. Kemudian ada Nadira Aining Tias, COO untuk Zatek, ex Product Manager dan VP di Tokopedia. Kemudian saya sendiri yang saat ini berkarir di Fishery dan juga merupakan Direktur Gerakan Informatika Mengajar Ikatan Alumni Informatika ITB. Kemudian ada Mbak Cici Utami dari Business Transformation Group Head Paragon Corporation, ada Bapak Irving, Country Engineering Lead dari Microsoft, dan Hari Bagus, VP Operation dan Solution dari Fitgo. Nah, para
praktisi ini, teman-teman bisa nanti akses untuk melakukan grup mentoring, sehingga nanti bisa diskusi bersama mentor praktisi yang profesional. Lalu, untuk pengembangan karir, kita juga akan ada materi berupa persiapan karir seperti panduan pembuatan resume, bagaimana sih cara melakukan interview, dan berbagai serba-serbi dunia kerja. Dan yang terakhir, kita menyiapkan teman-teman bisa berkesempatan membangun portfolio proyek-proyek yang dapat dijadikan showcase ya bagi teman-teman, sehingga setelah lulus punya karya yang memang real dan bisa digunakan dan bermanfaat juga untuk permasalahan yang nanti bisa sambil berjalannya program kita pilih untuk dibuatkan solusi. Kemudian yang terakhir benefitnya kita ada dukungan inkubasi bagi rekan-rekan yang memutuskan untuk mengambil jalur proyeknya adalah membuat aplikasi. Kita bekerja sama dengan Microsoft bagi yang nilainya cukup baik gitu ya, dan punya solusi yang berupa produk teknologi atau software, maka kita akan menyediakan dukungan inkubasi berupa cloud computing gratis, sehingga bisa dipakai untuk pengembangan server, AI, backend, database, up to $150.000. Kemudian juga ada akses development tools gratis, dan kemudian panduan expert dari partner-partner Microsoft. Nah, kurang lebih benefitnya tadi seperti yang bisa disimpulkan ada 5, ya. Jadi menyiapkan keterampilan yang memang dipakai di dunia kerja, kemudian ada sertifikasi global, kemudian kita ingin membantu pengembangan karir dari rekan-rekan, transfer kredit, bintang, syarat dan ketentuan berlaku, serta dukungan inkubasi. Pertanyaannya adalah selama program ini berlangsung berapa lama dan apa saja yang akan dilatih dan dipadangkan. Jadi kurang lebih jadwal yang akan kita lalui sepanjang beberapa bulan ke depan adalah di bulan Januari kita akan fokus di sosialisasi dan matrikulasi tentang computational thinking. Jadi karena ini tidak hanya ditujukan untuk anak IT ya, kita membuka seluas-luasnya untuk STEM, science, teknologi, engineering, dan matematika. Kita akan ada program matrikulasi tanggal 12 hingga 26 Januari mengenai pembelajaran computational thinking, yaitu belajar algoritma menggunakan salah satu bahasa pemrograman. Kemudian pada tanggal 27 Januari kita akan mengadakan SPMB atau seleksi penerimaan magang bersertifikat. Jadi setelah diadakan matrikulasi, kita akan memilih ya, karena ini keterbatasan jumlah mentor sebenarnya sekitar maksimal itu 60 orang. Dan tanggal 30 Januari akan kita umumkan siapa-siapa yang bisa masuk ke program, sehingga nanti bisa mengikuti pelatihan yang sifatnya gratis gitu ya. Mulai dari bulan Februari akan ada 2 track. Yang pertama tentang back-end development menggunakan microservices untuk yang track engineering, lalu untuk yang track project atau product manager akan belajar tentang product development. Sepanjang Februari pelaksanaan dikombinasikan antara tatap muka online dan pengerjaan tugas secara asinkronus. Gitu. Kemudian pada bulan Maret kita akan belajar tentang mobile development, ya, lalu di tracknya produk akan belajar tentang Scrum, ya, bagaimana kita memanfaatkan Scrum untuk mengembangkan produk. Lalu di bulan Maret juga akan ada materi mengenai artificial intelligence, cerdasan buatan, dan disertai juga dengan berbagai materi tentang career development. Di bulan April kita akan mulai masuk ke fase project ya. Jadi di April dan Mei ini teman-teman akan dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok pekerjaan yang mungkin terdiri dari 5 orang begitu ya. Biasanya kita proyeksikan bisa ada satu yang bertindak sebagai product manager dan 4-5 orang sebagai software engineer. Di bulan April, selain software project, mentoring akan dilakukan untuk membantu rekan-rekan membangun produk yang ingin dibangun, produk discovery-nya ya, gitu.
sambil juga tetap ada materi tentang career development. Lalu di bulan Mei, kita akan ada software projects, lagi melanjutkan pengerjaan project gitu ya. Lalu di sisi product development kita akan ada materi mengenai MVP atau minimum viable product. Di akhir bulan Mei akan ada materi tentang DevOps sehingga project yang sudah dibangun melalui back-end dan mobile bisa diakses dan bisa kita deploy ke lingkungan cloud. Nah, di bulan Juni kita akan rencanakan adanya showcase ya. Jadi kita akan adakan demo day serta bagi peserta yang nilainya baik akan diberikan voucher untuk ujian materi dengan sertifikasi yang tadi sudah disebutkan, yaitu Project Management dari LinkedIn dan Microsoft, Azure Developer Associate, dan Azure Artificial Intelligence. Jadi secara materi kita ada kurang lebih 5 bulanan, 5,5 bulan, 6 bulan, dan tentunya akan ada fase mengikuti off ketika bulan puasa, masa Lebaran. Nah, syaratnya itu tidak sulit, yang penting rekan-rekan memang mau punya misi untuk belajar dan berjuang agar Indonesia setara di bidang teknologi. Itu syarat niatnya ya, namun syarat administratifnya ya tentunya kita harapkan ini untuk warga negara Indonesia nanti dibuktikan dengan KTP, SIM atau alat lain yang bisa membuktikan. Kemudian mahasiswa aktif setidaknya hingga akhir 2023 boleh S1, D3, D4 dengan semester yang tercantum ya. Jadi setidaknya materi yang sudah diperoleh di kampus itu sudah mumpuni lah untuk bisa bikin program. Yang ketiga syaratnya jurusan STEM ya, Science, Teknologi, Engineering, Matematika dengan ada minimum IPK ya di 3 dan 0. Lalu yang keempat tidak sedang bekerja atau tidak mengikuti kegiatan MBKM lain atau magang di tempat lain. Sebenarnya ini syarat supaya rekan-rekan tidak terlalu penuh ya kegiatannya. Terima kasih sekali lagi, selamat malam rekan-rekan, sampai jumpa nanti kita infokan selanjutnya ada di email dan di sosial media yayasan dan komunitas Radia. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.